Oke, contoh soal selanjutnya. Sebuah silinder dengan massa M awalnya dalam keadaan diam dan diletakkan serta bersentuhan dengan dinding B dan sebuah motor di titik A. Koefisien gesek semua permukaan adalah mu. Garis normal dari A ke pusat silinder membentuk sudut theta terhadap vertikal ya, seperti pada gambar. Jika motor tersebut diberi kecepatan angular konstan omega dengan searah jarum jam, maka percepatan angular dari silinder adalah. Nah, jadi kasus ini tuh awalnya silinder diam ya. Kemudian ada motor di titik A. Ini dia mutar searah jarum jam dengan kecepatan sudut omega. Nah, sehingga karena ada gaya gesek ya, motor yang berputar searah jarum jam, motor akan dapat gaya gesek ke arah sini gitu ya, gaya gesek ke arah sini nih. Ini gaya gesek yang bekerja pada motor. Nah, akibatnya silinder akan mengalami gaya gesek berlawanan ya, gaya gesek yang berlawanan dengan gaya gesek yang dialami motor, yaitu ke arah atas. Nah, sehingga silinder ini kita katakanlah gaya gesek di titik A ya. Jadi gaya gesek yang dialami motor dengan silinder itu sama karena aksi reaksi. Nah, akibatnya apa? Silinder akan mengalami rotasi ke arah sini nih. Jadi dari keadaan diam omega 0 sama dengan 0, maka dia akan punya akibatnya karena dia dapat gaya tentu dapat torsi ya. Maka dia akan dapat alfa nantinya. Tapi karena dia mutar ke arah sini, ini akibatnya dia akan dapat gaya gesek ke atas ya. Jadi di B ini dia juga akan ada gaya gesek di B. Ya, cuman karena dalam soal ditanyakan percepatan ya, jadi udah pasti penyebab awal kan A ya, penyebab gesekan awal A ya. Jadi kalau dia punya percepatan berarti gaya gesek A itu menimbulkan torsi yang lebih besar daripada gaya gesek B ya, tentu terhadap poros pusat gitu. Maka kita sebenarnya target kita adalah mencari sigma torsi I kali alfa, ya kan? Karena ini silinder maka momen inersianya udah pasti setengah mr kuadrat. Nah, torsinya adalah torsi yang disebabkan oleh gaya gesek A dikurang torsi yang disebabkan oleh gaya gesek B sama dengan momen inersianya setengah m kali r kuadrat kali alfa. Nah, torsinya tentu nanti gaya gesek di A dikali jari-jari dikurang gaya gesek di B dikali jari-jari gitu ya. Cuman karena jari-jarinya sama kita bisa keluarin aja nih. Jadi bisa langsung gaya gesek A dikurang gaya gesek B tutup kurung kali jari-jari setengah kali M kali R kuadrat kali alfa. Nah, jadi lebih kurang begini bayangannya ya. R-nya kita tinggal coret. Jadi kita bisa mencari alfa kalau gaya geseknya ada. Ya kan? Nah, masalahnya adalah sekarang untuk mencari gaya gesek di A berarti kan koefisien gesek kali gaya normal yang ada di A. Kemudian gaya gesek di B mu kali gaya normal yang ada di B. Ya, gitu ya. Jadi untuk mencari alfa kita harus ada gaya gesek, tapi untuk tahu gaya gesek harus ada gaya normal. Berarti target kita sekarang adalah mencari gaya normal A dan gaya normal B gitu ya. Oke, gaya normal itu ya menuju ke pusat ini ya. Jadi dia tegak lurus dengan bidang sentuh. Jadi kita buat gaya normalnya itu ke arah sini nih. Nah, ini adalah gaya normal di A. Kemudian yang di sini gaya normal di B nih. Ke kanan gitu ya. Nah, jadi udah pasti nih kita tinjaunya silinder gitu kan. Jadi kita tinjau sigma F yang ada pada silinder arah sumbu X dulu ya. Sama dengan 0 karena dia sistemnya diam. Nah, sumbu X ada NB dikurang. Ke kiri itu NA. Tapi NA uraiannya ya. Jadi uraiannya itu sudutnya pasti sebelah atas. Berarti NA sin ya. NA sin theta. Ditambah lagi. Nah, gaya gesekan yang ada pada A ya. Ingat ya, NA itu kan ke kiri ya tadi ya. NA sin theta itu ke kiri. Kalau gaya gesek itu uraiannya kita buat warna orange saja. Nah, uraiannya itu gini ya. Jadi ke kanan dia makanya plus tentu FA. Nah, sudutnya pasti di bawah sini. FA cos theta sama dengan 0. Jadi ini harus gambar betul-betul ya. Jadi FA itu mereng ke kanan berarti ke kanan plus ya. Tapi sudutnya itu ada di dekat dia. Berarti cos ya.
Ya udah, sampai sini kita bisa buat dulu FA itu kita pecah lagi menjadi mu kali NA. Berarti di sini kita bisa buat gini nih teman-teman. NB dikurang NA sin theta ditambah mu kali NA cos theta sama dengan 0. Gitu ya. Kita bisa keluarkan NA, maka jadinya NB, kita keluarkan NA, tapi yang min kita buat di belakang ya biar bagus ya. Jadi plus NA di depan, dalam kurungnya adalah mu cos theta dikurang sin theta ya. Jadi kita balik, kita tulis cos dulu biar plus di depan. Nah ini kita anggap menjadi persamaan apa nih? Persamaan satu aja ya. Yang atas itu biarin aja dulu. Oke. Kemudian dari sumbu Y sekarang ya. Kita buat warna biru. Sigma F sumbu Y sama dengan 0 juga tentunya karena sistem diam. Sumbu Y ke atas itu ada FB ya. Ke atas ada FB. GG sek di B. Kemudian ke bawah tentunya ada MG. Kita tadi lupa gambarin MG ya. Udah pasti ke bawah itu ada gaya berat MG. Nggak mungkin nggak ada gaya berat. Kemudian ditambahin uraian dari gaya gesekan A ya. Tadi udah ambil cos, berarti gaya gesekan A tinggal sin ya. FA sin theta. Ya, kemudian ditambahin lagi uraian dari gaya normal, enggak uraian ya. Ya, gaya normal A ya, gaya normal A cos. NA cos theta sama dengan 0. Gitu ya. Dari sini kita pecah GG sek B dan GG sek A. Sama kayak tadi lah ya, pecahin aja. GG sek B itu mu kali NB kurang MG tambahin mu kali NA kali sin theta tambah NA cos theta sama dengan 0. Oke. Nah jadi kita tinggal tuliskan aja persamaannya menjadi lebih bagus. Mu NB seperti tadi ya, menjadi lebih simpel ya. Ditambahin NA dalam kurung mu sin theta biar mirip ya dengan tadi. Coba perhatikan teman-teman, persamaannya itu agak mirip lah ya tadi ya, dengan cos theta dalam kurung. Nah, kemudian MG nya kita bawa ke kanan aja sama dengan MG persamaan 2. Nah ini cuman tata letak aja, terserah ya mau tulis gimana sebenarnya. Nah kemudian target kita adalah dari persamaan 1 persamaan 2 ini kita udah punya 2 persamaan dalam NA dan NB ya kan. Nah dari persamaan ini ya harusnya kita udah bisa mendapatkan nilai NA dan NB gitu ya. Oke ya, jadi kalau kita ambil nilai NB dari persamaan 1, maka kita bisa tulis gini, NB sama dengan ya tentu kita bawa ke kiri ya, berarti kita tulisnya itu NA, boleh gini ya, NA dalam kurung min mu cos theta jadi plus sin theta gitu ya. Nah kemudian kita substitusikan nilai NB kemari, nilai NB ke persamaan 2 ya, jadi substitusi aja nilai NB nya, maka hasilnya kita tulis agak di sini, kita hasil substitusinya. Jadinya mu dalam kurung NA tutup kurung min mu cos theta tambahin sin theta tambahin NA. Nah ini persamaannya jadi NA semua nih, mu sin theta tambah cos theta sama dengan MG. Selanjutnya kita keluarkan NA dari semua tempat ya, maka di dalamnya mu kali ke dalam, tentunya mu kali ke dalam jadi min mu kuadrat cos theta, kemudian tambah mu sin theta, kemudian tambahin mu sin theta tambahin cos theta gitu ya, sama dengan MG. Maka ini kalau kita sederhanakan lagi bisa ya, kita kumpulin gitu ya, yang sin dengan sin berarti 2 mu sin theta, kemudian yang cos dengan cos kita bisa keluarin cosnya gitu ya. Kita buat tambah dalam kurung 1 kurang mu kuadrat tutup kurung cos theta gitu ya.
kita keluarin cosnya, kemudian satu cos itu jadi 1, min mu kuadrat jadi min mu kuadrat sama dengan mg. Maka kita akan dapatin nilai Na sama dengan mg dibagi dengan 2 mu sin theta tambahin 1 kurang mu kuadrat cos theta. Nah, ini adalah persamaan Na. Ya, persamaan Na. Kemudian dari Na udah ketemu ya, tinggal dimasukkan ke persamaan NB aja yang atas. Nanti teman-teman akan dapatin NB itu tentunya yang tadi ya, mg ini di copy lagi 2 mu sin theta ditambahin 1 kurang mu kuadrat cos theta, kemudian dikaliin yang atas tadi ya, mu cos theta sin theta gitu ya. Min mu cos theta tambah sin theta. Ini kalau mau bagus tulis sin duluan juga nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, ini adalah persamaan NB. Nah, udah dapat Na dan NB, sisanya kita tinggal masukkan ke persamaan torsi yang atas tadi ya, yang FA kurang FB setengah MR alfa. Jadi tinggal masukkan ke ini tadi kita kaliin ya. Ya. Jadi persamaannya, jadi kita tinggal tulis FA kurang FB sama dengan setengah M kali R kali alfa. FA itu adalah mu dalam kurung Na kurang NB sama dengan setengah kali M kali R kali alfa. Maka di sini kita tinggal masukkan Na kurang NB nih. Nih kalau kita kurang, penyebutnya kan udah sama ya. Karena penyebutnya udah sama, kita bisa langsung tulis kurang aja. Nanti setengah ini tinggal dibalik-balik aja ya. Jadi ini silakan teman-teman untuk latihan substitusi Na dengan NB kemari, kemudian selesaikan persamaannya. Nanti kalau nggak salah teman-teman akan dapatin hasilnya begini ya, 1 tambah mu cos theta kurang sin theta. Ini silakan latihan sendiri untuk menyelesaikan persamaan akhirnya. Sin theta tambah dalam kurung 1 kurang mu kuadrat cos theta, kemudian di ujungnya itu ada kali G per R gitu ya. Gitu ya. Jadi ini hasil akhirnya seperti ini lebih kurang. Oke, begitu teman-teman untuk soal ini.